Selamat pagi, selamat mendung. Oh iya bener. Dari pagi hujan, sekarang sudah berhenti, tapi udaranya panas ya, Iya dan Pak lembab Bebin. sekali. Aduh, berkeringat terus. Ih, iya dari hujannya dari semalam kan, baru pagi Dari ini. semalam, Baru pagi dari ini kan agak semalam. redaan kan tadi Kemudian pagi. anginnya juga kenceng ya, Iya, kemarin anginnya juga Pak kenceng. Bebin. Kemarin malam. Wah, kamu ke studio gimana? Wah, kan ini udah nggak hujan Pak tadi Pak. Aman. Oh, waktu ke studio udah, memang hujan udah berhenti. Udah berhenti. Kalau tadi yang pagi-pagi kayaknya tadi pagi masih hujan, nah itu agak susah. Mhm. Susah bangun nggak Pak Bebin tadi pagi? Enggak sih, cuman eh ya kaget aja gitu ya. Hmm, Yang tahu bahwa subuh itu masih hujan deras, iya. begitu bangun kok udaranya kok panas amat gitu. Mm-mm. Seharusnya Nggak biasanya asik dingin. lah. Tapi ya kita harus buat klinik otomotif Sonora tetap asik gitu. Setuju, harus tetap bikin asik ini ya untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami tengah mendengarkan via streaming sonora.id, sonora.co.id dan juga aplikasi Joox ya. Klinik Otomotif Sonora untuk hari ini Pak Bebin kita mau membahas LCGC ya, low cost salah. Iya, low Bener cost ya? green car. Bener loh, bener low cost green car ya. Saya tadi nyari kalau Ya. C depannya apa low cost green car ini yang lagi banyak juga karena lagi dibanding-bandingin sama dengan adanya elektrifikasi untuk kendaraan ya, Pak Bebin ya. Iya. Lah, Pak Bebin yang ngilang nih. Sisa boleh izin sebentar ya, soalnya saya di rumah sendirian, kebetulan ada yang ngepel pintu. Sebentar aja Oke, ya, tolong. siap. Siap Pak Bebin. Nih ya sahabat Sonora sambil kita tunggu Pak Bebin juga. Jadi hari ini memang kita akan membahas seputar LCGC seperti itu ya. Low cost green car, low cost green car di tanah air. Seperti apa ini ya? Ini juga nanti akan saya bacakan untuk beberapa pertanyaan dari sahabat Sonora yang di edisi minggu lalu sudah bertanya tapi mungkin belum sempat dijawab oleh Pak Bebin ya. Nanti akan saya tanyakan karena ada beberapa yang ternyata juga sedikit banyak relate dengan topik kita di pagi jelang siang hari ini sahabat Sonora. Berbahas tentang low cost green car seperti itu dan juga kita komparasikan dengan kendaraan listrik sahabat Sonora. Jadi silakan saya tunggu ya di WhatsApp kami di 081211292200. Yang sudah menyapa ini ada Pak Kian, selamat pagi. Katanya ngopi dulu nih. Siap, ini Pak Bebinnya lagi nerima Ya, tamu dulu. Wah, sudah balik lagi nih Pak Bebin. sudah. Kaget. Cuman buka pintu sebentar. Karena tadi Jadi lagi gini, ngecek. Kenapa tuh Pak yang Bebin? lagi seru nih, Mm-mm. saya dihubungi beberapa wartawan Mm-mm. mengenai rencana pemerintah menghapuskan subsidi bagi LCGC. Mm-mm. Eh, ya teman-teman minta komentar saya bagaimana, Mm-mm. ya, termasuk apa pengaruhnya terhadap penjualan dan sebagainya. Ya, sekaligus saya kaitkan juga dengan subsidi mobil listrik. Benar. Jadi sepertinya budgetnya oleh pemerintah itu dialihkan Ke listrik ya Pak ya. dari subsidi LCGC menjadi subsidi mobil listrik, ya kan? Minggu-minggu lalu kita sudah bahas soal subsidi mobil listrik. Sekarang kita bahas bagaimana dengan LCGC-nya, gitu. Jadi begini, LCGC saya lupa itu dimulai tahun berapa saya lupa, ya. Bahwa waktu itu semangatnya adalah supaya harga mobilnya terjangkau oleh masyarakat, medium low, ya. Tentunya harus ada kompensasinya. Kompensasinya apa? Hal-hal yang sifatnya kemewahan dihapuskan. Oke. Oke. Kemudian ada syarat yang masuk dalam konsep dasarnya adalah green car. Tadi kan kamu sendiri sudah nyebut low cost green car. Green car ini maksudnya apa? Ya emisinya mesti rendah. Baru bisa disebut LCGC.
Ketika diuji coba, kendaraan-kendaraan tersebut diuji coba dengan Pertamax, dengan kenapa kok saya tahu? Ya saya tahu. Bukannya sok tahu, saya memang tahu. Kalau tidak pakai bagaimana mau jadi green car? Terlepas mau oktan berapa. Ini yang bolak-balik saya bahas di Klinik Otomotif Sonora. Di negara kita soal emisi, soal gas buang, itu kan sebetulnya standar dari Euronya. Tetapi di negara kita dikaitkan dengan oktan number. Nah, oktan number ini oleh masyarakat, ya nggak salah juga, dikaitkan dengan performa. Jadi, kalau performanya bagus, bahasa sehari-hari tarikannya kenceng. Wah, itu dia, lebih familiar. Masyarakat menganggap saya nggak butuh itu. Makanya Pertalite masih diborong. Masih diantre. Even mobilnya ratusan juta, belinya Pertalite. Kenapa? Murah. Subsidi pemerintah dikucurkan di situ sampai berdarah-darah. Mestinya yang memakai itu kan yang memang berhak. Masih ingat ada video yang diviralkan seolah-olah nomor dinas. Mobilnya kita tahu itu harganya 500 juta. Tapi kepingin diisi Pertalite, kebangetan enggak? Ini yang repot. Dan ini sudah menjadi tontonan sehari-hari. Mau Pajero Sport ke, mau Fortuner ke, yang namanya Innova kan juga sudah tidak bisa dibeli dengan 300 juta, gitu kan? Betul. Tapi berusaha bagaimana caranya akal-akalan bisa dapat Pertalite atau biosolar. Nah, kembali ke urusan LCGC, sebetulnya itu mobil sudah lama tidak green car. Saya berkali-kali sampaikan, sudah tidak green car. Ketika Anda mengisi dengan Pertalite, lagi pula juga green car itu kan bukan hanya emisinya. Waktu itu catatannya harus bisa 21 km per liter. Yang mana mobilnya bisa 21 kilo per liter kalau separuh nggak didorong? Nggak ada. Sehari-hari bisa 114 juga udah bagus. Begitu supirnya galak 112. Greennya ada di mana? Jadi ketika saya dimintai pendapat oleh teman-teman wartawan, saya katakan seharusnya subsidi pemerintah kepada LCGC sudah dihapuskan sejak lama. Entah 3, entah 5 tahun yang lalu. Untuk apa? Kan dapat potongan ini, potongan itu, mobil tersebut. Maksudnya supaya kebeli sama masyarakat. Tapi kan konsepnya LCGC. Walaupun LCGC harganya yang tadinya ada model yang di bawah 100 juta, sudah meleduk sampai 150 juta. Jadi di atas 100. Mau dibilang LCGC, sekarang sudah merambah naik mendekati 200 juta. Masih mau LCGC. Saya nggak tahu itu yang baru diluncurkan itu harganya berapa, saya tidak ikuti. Jadi dari sisi emisinya nggak ketemu, dari sisi iritnya bahan bakar nggak ketemu,
sekarang dari sisi kemewahannya sudah bukan low cost. Oh iya, udah di atas 100, udah di atas Yang 200. baru diluncurkan itu coba lihat interiornya sama dengan Raise. Agya Ayla itu kan boleh dibilang serupa, sama kali sama Raise. Emang itu mobil murah. Ini yang nggak masuk di akal. Jadi kalau pemerintah bilang mau dihapuskan, saya mah setuju aja. Subsidinya geser ke mobil listrik. Tapi kan kita sudah bahas minggu lalu. Kalau mau digeser ke kendaraan listrik, mobilnya mana? Iya. Yang layak mendapat subsidi, ya tentunya yang harganya di bawah 300, kalau bisa di bawah 250. Tetapi ukurannya jangan kecil amat. Paling tidak bisa 5 penumpang plus bawa bagasi biar nggak banyak juga. Keluarga lah ya Pak ya. Keluarga kecil. Keluarga muda, keluarga kecil. Mungkin baru punya anak 1 atau anak 2 maksimum. Bisa dipakai buat piknik, gitu kan? Iya. Saya harus ucapkan, harus bisa dipakai buat piknik. Karena kalau hanya dipakai untuk di dalam kota, kok kayaknya nanti ada lagi yang komentar cuma bikin tambah macet. Cuman bedanya ini macetnya nggak bau asap knalpot. Iya. Iya kan? Nah, di dalam kerangka subsidi pemerintah itu ada faktor local content atau local purchase. Unsurnya 60%. Makanya saya sudah sampaikan di Klinik Otomotif Sonora, saya berharap datang lagi merek-merek baru yang mau bangun pabrik di sini. Sehingga dalam kurun waktu 2 tahun sudah mulai produksi mobil listrik yang harganya 200-250 juta, bisa menampung 5 penumpang, dan mudah-mudahan mencapai jarak 250 kilo sampai 350 kilo. Sekarang ini kan sedang dikembangkan baterai-baterai teknologi baru. Saya baru baca itu ada yang namanya sodium ion yang lebih canggih dari lithium ion. Oh, di atasnya berarti ya Pak ya? Di atasnya. Jangkauannya lebih jauh. Dan mudah-mudahan pembuat biaya produksinya tidak lebih mahal. Kalau bisa malah ditekan. Kan seperti itu. Karena kita punya kekuatan lain adalah dalam kurun waktu 2 tahun, pabrik baterai sudah berproduksi. Sehingga cita-cita untuk local content-nya lebih cepat terwujud. Pemikirannya seperti itu. Tapi kalau sekarang mau dikucurkan, saya juga bingung mobilnya yang mana. Belum ada ya Pak ya? Yang mau disubsidi itu mobil yang mana. Emang sekarang harga mobil listrik? Yang menarik buat pembahasan, mungkin teman-teman sahabat dari Klinik Otomotif Sonora ingin berkomentar, ingin bertanya, silahkan. Kamu aja yang kamu yang sampaikan jalurnya masuk lewat mana, mau telepon dan sebagainya. Boleh. Tetapi sekarang kondisinya seperti itu. Dan juga perlu dipahami bahwa yang namanya SPKLU itu masih sangat kurang.
even di Pulau Jawa. Jadi jangan terlalu membahas bagaimana dengan di Sumatera, Kalimantan, Jawa Sulawesi. masih Soalnya kurang negara ya Pak kita ya? luar biasa besarnya. Mhm. Yang lumayan malah aneh, ya aneh tapi nyata sih, itu Bali. Bali SPKLU-nya banyak, Sa. Oh. Gara-gara G20. Oh iya ding, benar. Disiapin semua jadinya ya Pak ya? Teman-teman yang sudah punya mobil listrik itu bahagia sekali di Bali. Iya. SPKLU-nya banyak. Lah berarti di Tapi kalau Bali dari Jakarta mau ke Surabaya, ya kamu mesti punya ilmu. gimana cara biar nyampe ya Pak ya ke Bali? Gimana caranya nyampe, gimana caranya bagi jarak, ngecharge-nya di mana, kalau perlu nginep, itu ada ilmu nginep segala itu. Nginep untuk apanya sih Pak Bebin? Ya karena ngecharge-nya lebih Oh lebih dari lama ya? 6 jam. Iya. Jadi Iya. kamu nginep di hotel yang menyediakan colokan charger. Itu juga harus dicari tuh, harus Kamu pintar-pintar nyari istirahat, juga kamu tuh mesti Pak. perhitungkan itu. Jadi jangan main janji aja. Iya, nanti tanggal sekian Sesa sudah sampai di Surabaya. Oh, belum tentu. Iya. Pintar-pintar nyari tempat juga nggak sih Pak untuk bisa yang Oh punya iya, chargernya itu ini kan? teman-teman, contohnya teman-teman dari koleksi itu ya, komunitasnya mobil listrik itu mereka karena sudah lebih dulu menjadi perintis memakai mobil listrik, wah tahu mesti ngecas di mana, kalau perlu harus nginep di mana gitu, Iya. supaya bisa melakukan charging kendaraannya. Nah, sedikit lagi mengenai subsidi. Iya. Saya pikir juga saya mau ingatkan lagi bahwa ketika kendaraan listrik untuk pemakaian pribadi, dalam hal ini plat hitam, sekarang platnya putih gitu masalah. Iya, udah geser semua Pak. Itu juga masih belum banyak tersedia. Ya mungkin diberi peluang buat ini pengelola taksi. Kan mereka kalau pakai kendaraan kan bukan hanya 1.000-2.000, Sesa. Bener. Muter terus tuh Pak. Nah kalau 50% dari armadanya saja sudah mobil listrik, itu akan banyak sekali penghematan pembelian bahan bakarnya. Dan penghematan biaya operasionalnya. Kalau perusahaan taksi yang diberi bantuan oleh pemerintah, itu kan tinggal pasang SPKLU-nya di pool kan? Iya. Artinya mobilnya keluar dari pool harus sudah full charge. Iya benar. Dipilih yang bisa berapa kilo, mungkin minimum 400 kilo, karena taksi satu shift beredarnya kan sekitar 400 kilo. Itu hampir Jakarta Semarang itu, Jakarta Pekalongan itu. Tiap hari. Oke. Ya kan? Iya. Saya juga menghimbau sekali lagi subsidi bantu untuk membantu ini saudara-saudara kita yang ojol itu loh, Sesa. Itu ada berapa juta motor? Iya, banyak motornya tuh Pak Bebin. Itu kalau dilistrikkan, berapa besar polusi bisa ditekan. Benar. Iya. Dan itu boleh dibilang merata loh, Sesa. Di Semarang juga banyak jaket hijau. Iya. Di Surabaya. Di mana-mana Pak Bebin. Di Jogja, di Solo. Saya ke Solo, males keluar dari hotel, pesen aja. Datang tuh nganterin nasi bungkus. Males keluar lah. Nasi bungkus datang. Ada jaket hijau. Iya. Santun banget lagi kalau di Solo. Santun banget. Beda, Sa.
Budaya, Pak. pakai matur nuwun gitu kan. Kan nanya dulu, Mas Bebin ya, saya monggo Mas. Mau nganter ini. Wah, santun banget saya. Seneng. Ya, sahabat, silahkan untuk berkomentar, Yes. memberikan pendapat, silahkan juga bertanya, mau bertanya yang dengan topik yang lain juga silahkan, asal bukan urusan rumah tangga. Gitu Jangan dong Pak Bebin dong. Bukan urusan kita dong Pak Bebin.